Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana nih kabarnya? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya pada baik ya. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Alhamdulillah. anak-anak karena sudah ikut pembelajaran hari ini masuk melalui Jimit. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Absennya Ibu kirim melewati grup WA ya, melalui link. Kalau ada kesulitan, nanti coba tanya ke Ibu. Sudah, Ibu. Baik, sekarang sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya berdoa dulu ya. Ibu mau minta tolong kepada Nabila untuk memimpin doa teman-temannya ya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabila sudah berani memimpin teman-temannya berdoa ya. Nah, tujuan kita berdoa ini agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya juga akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kemarin tuh apa? Pelestarian lingkungan, Bu. Iya, contohnya seperti apa ya pelestarian lingkungan itu? Buang sampah pada tempatnya, Bu. Iya, betul, pintar. Terus apa lagi? Ayo. Menjaga lingkungan, Bu. Iya, pintar. Yang tadi udah disampaikan oleh teman-teman, itu benar ya. Kita tuh harus menjaga lingkungan. Nah, pelajaran kemarin juga berkaitan loh dengan pembelajaran hari ini, yaitu ekosistem. Nah, yuk kita cari tahu apa sih itu ekosistem. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu Ibu harap siswa dapat menyimpulkan hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, Ibu harap siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan makanannya, dan siswa dapat menguraikan berbagai jenis ekosistem. Yang terakhir, yaitu Ibu harap siswa dapat membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, ekosistem itu apa ya? Nah, ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Terdapat dua komponen loh anak-anak, yaitu komponen biotik, komponen hidup, dan komponen abiotik, komponen yang tidak hidup. Nah, contohnya itu seperti air dan hewan. Coba kalian lihat di gambar ini. Ada apa saja? Ada zebra, Bu. Iya, ada zebra, ada gajah, ada jerapah, ada hewan-hewan yang lainnya. Ada air, di air juga ada ekosistem loh. Ada rumput, ada apa ya ini? Teratai. Banyak ya. Jadi di darat pun ada ekosistem, di air pun ada ekosistem. Nah, komponennya ada dua kan tadi, komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, yang pertama yaitu produsen. Tanaman apa yang ada di rumah kalian? Saya punya itu tanaman janda bolong. Di rumah saya ada jaat, Bu. Benar ya. Nah, produsen itu contohnya yaitu tumbuhan karena produsen itu makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Makanannya dapat disimpan dengan bentuk biji, terus buah. Selanjutnya yaitu konsumen. Nah, anak-anak di rumah ada yang punya pelihara hewan nggak? Kucing, Bu. Iya, kucing. Semut, Bu. Semut, ya ampun, semut nggak dipelihara ya, semut di semua rumah ada ya. Nah, hewan-hewan yang tadi teman-teman sebutin itu termasuk ke dalam komponen biotik konsumen karena mereka mencari makanan gitu. Nah, di konsumen ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu karnivora, pemakan daging, herbivora, pemakan tumbuhan, dan omnivora, pemakan segala, jadi pemakan tumbuhan dan juga pemakan daging. Nanti kita bakal bahas itu ya. Nah, selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer.
Nah, pengurai ini contohnya seperti bakteri, jamur. Nah, jadi saat konsumen ini, hewan ini mati, nah mereka itu diuraikan oleh pengurai tadi, yaitu bakteri dan juga jamur. Nah, selanjutnya itu komponen abiotik. Ada cahaya matahari. Coba kalau nggak ada cahaya matahari, Kalau nggak ada matahari, ngejemur nggak kering, Bu. iya betul, nggak bisa ngejemur ya. Terus juga tumbuhan nih nggak pada hidup karena dalam proses fotosintesis itu memerlukan matahari. Selanjutnya nih ada udara. Coba kalau nggak ada udara, gimana kita napasnya? Ya kan anak-anak? Ya, Ibu. Iya, Bu. Dingin, Bu. Nah, selanjutnya yaitu suhu. Nah, ada suhu dingin, ada suhu panas. Selanjutnya ada air, gunaan air. Ada yang tahu? Menyiram tanah, Bu. Mandi, Bu. Mandi. Iya, menyiram tanaman juga. Kalau nggak ada air, tanamannya juga nggak hidup kan? Nah, selanjutnya tanah. Selanjutnya garam. Nah, suatu ekosistem ini tersusun atas 3 loh, yaitu yang pertama ada individu. Individu itu contohnya makhluk hidup enggak, contohnya seekor ayam, seekor monyet, sebatang pohon. Apalagi ada yang tahu? Seekor Kucing. Kucing. Iya. Nah, selanjutnya yaitu populasi. Populasi itu sekumpulan makhluk hidup yang sejenis yang tumbuh di suatu tempat, yaitu contohnya kupu-kupu ya. Apalagi ayo yang suka berbondong-bondong nih. Semut, Bu. Semut, Bu. iya benar. Pinter-pinter semuanya nih. Nah, selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas itu kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Nah, contohnya itu danau. Coba Kak, di danau tuh ada apa aja? Ada hewan, ada tumbuhan kan? Hewannya ada apa aja? Di danau. Ada ikan. Iya. Ikan juga ada. Terus ada apa lagi? Ada kodok, Bu. Iya, ada kodok. Nah, tanaman juga ada banyak ya. Ada teratai, ada rumput liar. Nah, Iya, Bu. selanjutnya akan menyaksikan video tentang jenis-jenis ekosistem. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Ya, Ibu. Ada ikan. Ada suaranya nggak? Ada, Ibu. Ada, Bu. Baik. Ekosistem alam. 1. Ekosistem air seperti air tawar, contohnya danau, kolam, dan sungai. Air asin, contohnya terumbu karang dan ekosistem laut dalam. 2. Ekosistem darat seperti hutan, padang rumput, padang pasir, juga taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk menghuni manusia, contohnya sawah dan bendungan. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis ekosistem. Selamat belajar, teman-teman. Nah, sudah nih. Kalian tadi menyimak semua kan ya? Coba sekarang Ibu tanya, ekosistem itu jenis ekosistem ada berapa? 2, Bu. Iya, ada 2. Apa saja? Alami sama buatan, Bu. Iya, pintar. 100. Nah, di dalam ekosistem alami itu juga dibagi menjadi 2. Ayo, ada yang ingat apa? Ekosistem air sama darat, Bu. Enggak, pintar. 100. Nah, di dalam ekosistem air itu iya, di dalam ekosistem air itu juga terdapat 2 jenis, yaitu ekosistem air tawar dan juga air asin. Ada apa aja tadi? Ada danau, ada apa lagi? Sungai. Ada kolam. Iya. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem air asin. Nah, contohnya yaitu laut. Selanjutnya ada ekosistem darat. Nah, darat ini ada
hutan, ada bukit ya. Bukit itu juga termasuk ke dalam ekosistem darat. Ada padang rumput. Padang rumput itu sama aja kayak bukit ya. Terus padang pasir juga itu. Nah, selanjutnya ada ekosistem buatan. Buatan ini jadi dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti tadi sawah. Sawah berfungsi untuk apa? Menanam apa? Nanam padi, Bu. Padi. Padi itu nanti diolah kan menjadi Beras. beras. Nanti beras diolah lagi menjadi Nasi. Nasi. Nah, kita kan butuh nasi untuk makan kan? Iya, Ibu. Nah, di sini ada rantai makanan. Nah, yang tadi itu, yang sudah kita bahas itu adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah perpindahan energi dan materi dari proses makan dan dimakan. Nah, taraf tropi yang pertama yaitu produsen. Nah, yang tadi kalian sudah sebutkan yaitu rumput di sini digambar di samping atau tanaman. Nah, yang kedua itu adalah pemakan tumbuhan seperti belalang. Selanjutnya, seperti tikus, ular, elang itu pemakan daging, termasuk juga ke dalam konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas jaring-jaring makanan. Di dalam sebuah ekosistem ini terdapat hubungan antar beberapa rantai. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem ini disebut jaring-jaring makanan. Nah, pada jaring-jaring makanan ini terjadi persaingan antar makhluk hidup. Itu karena makanan mereka sama, jadi mereka bersaing gitu anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan melihat video tentang penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya ya. Disimak ya baik-baik. Dan makanannya. Halo, nama saya Pingo. Kita akan belajar tentang hewan dan makanannya. Apakah kamu sudah siap? Mari kita mulai. Beberapa hewan hanya memakan tumbuhan. Mereka disebut pemakan tumbuhan atau herbivora. Kambing. Kambing termasuk dalam hewan herbivora karena kambing memakan rumput dan daun-daunan. Kambing termasuk dalam hewan ternak karena dapat dimanfaatkan daging, susu, serta kulitnya. Kuda. Kuda termasuk dalam hewan herbivora karena kuda memakan rumput dan dedaunan. Kuda dimanfaatkan oleh manusia sebagai alat transportasi, menarik gerobak, hingga untuk olahraga, pacuan kuda. Zebra. Zebra memiliki bentuk menyerupai kuda. Zebra termasuk dalam hewan herbivora karena zebra memakan rumput dan dedaunan. Zebra memiliki corak tulang hitam putih pada seluruh tubuhnya. Beberapa hewan berburu mangsa dan memakan dagingnya. Mereka disebut pemakan daging atau karnivora. Harimau. Harimau termasuk dalam hewan karnivora karena harimau memakan daging. Harimau sangat pandai berburu mangsa seperti kerbau, domba, rusa zebra, dan binatang lainnya. Burung hantu. Burung hantu termasuk dalam hewan karnivora. Burung hantu mencari makan pada malam hari. Binatang yang menjadi mangsa burung hantu seperti serangga, kodok, tikus, dan binatang kecil lainnya. Burung elang. Burung elang termasuk dalam hewan karnivora. Burung elang memiliki paruh dan kuku yang tajam. Burung elang memangsa binatang seperti ayam, ikan, ular, tikus, dan binatang lainnya. Beberapa hewan memakan daging dan tumbuhan. Mereka disebut pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora. Beruang. Beberapa beruang termasuk dalam hewan omnivora. Beruang memakan madu, tumbuhan, ikan, dan serangga kecil. Tupai. Tupai termasuk dalam hewan omnivora. Tupai suka memakan buah-buahan, serangga, cacing, kadal, dan beberapa hewan kecil lainnya. Ayam. Ayam termasuk dalam hewan omnivora. Ayam suka memakan biji, ikan, tumbuhan, cacing, cicak, dan serangga kecil lainnya. Coba sekarang Ibu tanya, kalian pernah melihat kambing? Makannya apa? Makannya rumput. Iya, rumput. Berarti kambing itu tergolong memakan Tumbuhan. Nah, disebut apa? Herbivora. Iya, pinter. Herbivora ya. Nah, selanjutnya harimau. Harimau itu binatang buas ya. Nah, berarti harimau itu karena makannya daging termasuk ke dalam
Karnivora. Iya, pintar. Nah, ada juga nih hewan yang memakan tumbuhan dan juga daging seperti ayam. Nah, sekarang Ibu akan memaparkan LKPD. Nah, di sini LKPD-nya Ibu melalui platform live worksheet. Sekarang kalian langsung ngerjain ya. Ibu beri waktu 10 menit. Cukup nggak? Cukup, Ibu. Cukup, baik. Ayo semangat semuanya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, alhamdulillah. Ayo, siapa yang membantu Ibu membuat kesimpulan? Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Napia, Ibu. Boleh, Napia. Jadi ada kesimpulan, yaitu yang pertama, ekosistem itu dibagi di dua. Ekosistem alami, terdiri dari ekosistem air dan darat. Terus ekosistem air terdiri dari ekosistem air kawah dan air asin. Ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Terus selanjutnya ada ekosistem buatan, adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti sawah, perkebunan, dan bendungan. Selanjutnya ada rantai makanan, adalah sebuah perpindahan energi dari materi dan dari proses makan dan dimakan. Jaring-jaring makanan, kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya ada 3, yaitu ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Ibu. Iya, betul, 100, pintar. Nah, anak-anak, apakah ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita kali ini? Ayo, jika ada yang belum dipahami, boleh tanya ke Ibu sekarang. Udah paham, Bu. Alhamdulillah, pinter-pinter ya anak Ibu. Nah, di sini ada tabel bintang nih. Tadi kalian udah pada aktif semua, udah pada berani semua berbicara di depan. Nah, nanti Ibu akan isi tabel bintang ini dengan bintang, yaitu ada 6 kan. Nanti setiap minggunya, kalau udah full 6, nanti Ibu akan kasih hadiah. Nah, misalkan udah full nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti Ibu akan kasih hadiah. Hadiahnya apa? Surprise ya. Makanya kalian harus semangat, harus berani berbicara di depan, oke? Oke, Ibu. Oke, Ibu. Oke. Nah, bagaimana nih pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang, bosan, atau sedih? Senang, Bu. Nah, alhamdulillah. Senang, Bu. Alhamdulillah. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Nah, Ibu mau ngingatkan nih. Mau ngingetin untuk mengisi evaluasi. Nah, Ibu kirim dulu ya linknya. Misalkan kalian ada yang belum paham, kalian bisa bertanya lewat PC, langsung chat ke Ibu. Ngerti semuanya anak-anak? Iya, Bu, mengerti. Baik, terima kasih anak-anak ya. Sekarang Ibu meminta Andini untuk memimpin teman-temannya berdoa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Jangan lupakan 3M-nya ya. Apa? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semangat semuanya.